Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita guys lagi salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri guys. Salat Idul Fitri, istri tidak pergi guys. Sekarang kita yang pergi salat Idul Fitri. Alhamdulillah guys, puasa kita pun terasa plong hati ini pas bangun tidur jam 3:30. Terasa kok tidak ada lagi puasa Ramadan. Sudah namanya kita bulan suci Ramadan ini terasa kosong sedikit. Sekarang kita sholat di Masjid Iman Ketabing guys. Semoga kita Astagfirullahaladzim. Cepat kali. Capek nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahil qail walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala dengan wasdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Surah yang ke-76 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu al-jannatu mustaqimul ila arba'ati nafar. Dalil Quran wa hafizul lisan mutaimul jian wa syaimin fi syahri Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, istimewa hari ini 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, walaupun sebagian besar besok siang. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat barokah dan ridha Allah, dan semua ibadah yang kita kerjakan baik di dalam Ramadan sebelum dan hari ini semoga diterima Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Allah juga kita mohonkan agar senantiasa dicurahkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sebagai Rasulullah dan panutan umat. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, hati ingin menyampaikan sebuah sunnah Rasul yang tadi telah kita sampaikan bahasa Arabnya. Dalam hadis ini Nabi jelaskan al-jannatu mustaqah di arba'ati nafar. Ada 4 golongan orang yang dirindukan surga, lebih-lebih setelah kita melalui ibadah dalam Ramadan. Tapi yang dirindukan di sini bukan manusia, tapi orang-orang beriman,
beriman yang telah selesai beribadah dalam Ramadan, baik pada puasa, salat tarawih, santunan berbentuk zakat fitrah, santunan yatim, serta ibadah-ibadah yang lain. Itulah salah satu penyebab andaikan tahu iman aku apa yang ada dalam Ramadan, sungguh berduka bercita-cita sepanjang hayat jangan ada bulan kecuali Ramadan. Satu di antaranya apa yang bakal kita sampaikan ini. Nah, dalam hadis ini Bapak sudah ada 4 hal, 4 golongan melakukan ibadah yang sungguh surga selalu merindukan kehadirannya. Pertama yaitunya taliyul Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi khatib mengimbau baca Quran janganlah dalam Ramadan saja, tapi juga sudah Ramadan kita baca. Kapanpun, pagi kah, siang kah, malam kah, luangkanlah sedikit waktu untuk baca Al-Quran. Karena itu baca itu ibadah. Sangat dahsyat nilainya, manfaatnya dalam kehidupan kita. Tidak saja sekarang, tapi lebih-lebih nanti setelah kita kembali menghadap Allah. Waktu menghadapi syakarat, orang yang rajin baca Quran dilonggarkan kematian. Dalam kubur Bapak sudah dihindarkan Allah, diselamatkan Allah dari azab kubur. Pada masa nanti itulah yang menolong kita, membantu kita. Iqra'ul Quran fa'innahu yati syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah, kata Nabi. Rajinlah baca Quran, karena baca itu akan datang nanti di padang mahsyar untuk membela, menolong, membantu, menyelamatkan terhadap orang yang rajin baca Al-Quran. Bahagialah, beruntunglah orang yang rajin baca Quran, tapi malanglah nasib orang yang tidak membaca Quran. Hati menghimbau kalau kita rajin baca Quran, rajin mengartikan apa yang kita baca itu, kita terjemahkan dalam bahasa kita. Di situ hati menghimbau, pegang Al-Quran, baca Al-Quran yang pakai terjemah. Setelah kita baca ayatnya, kita terjemahkan pula apa artinya. Itu lebih baik, lebih bermanfaat. Yang kedua, Bapak Subhanahu wa ta'ala, itunya hafizul lisan, orang yang menjaga lidah dalam hidupnya. Lidah itu anugerah Allah, besar manfaatnya. Hidup tidak ada arti, tidak ada nilai kalau tidak pakai lidah. Kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa berkomunikasi dengan siapa saja kalau tanpa ada lidah. Tapi ingat Bapak Saudara, di samping itu anugerah Allah, ingat, dengan lidah orang masuk surga, dengan lidah orang masuk neraka. Itu sebenarnya Allah katakan, fawailul likulli humazatil lumazah, neraka wail bagi orang tukang pencela, pencaci, pengumpat, memfitnah orang, mengujikan orang, menjelekan orang. Nauzubillah. Tapi sebaliknya dengan lidah orang masuk surga. Oleh karenanya kita hayati, kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya lidah kita. Jangan terjebak kita dengan lidah kita. Oleh karenanya Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, ucapkan yang baik-baik, yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain, yang menimbulkan nilai tambah dari ibadah atau pahala. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, kata Nabi, maka hendaklah kamu diam. Diam akan lebih baik bagi seorang kalau kamu menimbulkan dosa dan pelanggaran hukum. Nah, inilah yang kedua Bapak Saudara. Abu Bakar Siddiq, khalifah yang pertama, dia pernah keluar rumah menaruh di atas lidahnya batu kecil. Kenapa seperti itu? Dia khawatir kali nanti kalau ngomong bisa menyinggung orang lain, walaupun dia khalifah. Dia takut kalau orang tersinggung dengan lidahnya, ditaruh di atas lidah batu kecil. Begitu beliau hati-hati dengan lidah. Jadi inilah Bapak Saudara yang Allah, bahwa yang kedua diikutkan surga adalah orang yang menjaga lidahnya dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga apa? Mutai'ut sa'an.
wal jiran, orang yang suka berikan bantuan makanan kepada orang yang butuh, apalagi orang yang dalam kekurangan, ke dalam kelaparan. Jadi nampaknya memberikan makanan itu satu hal yang terpuji, nilainya luar biasa Bapak Saudara. Tadi kita bacakan surat 76 ayat 89 itu. Salah satu ciri-ciri orang yang baik yang dijamin Allah nanti mereka sebagai penduduk surga, salah satu kerjanya adalah rajin suka berikan makanan. Wa yut'imuna ta'amana hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang abrar itu kenapa masuk surga dia? Berbeda orang-orang yang tidak baik. Nah, karena salah satu perilakunya, perbuatannya, amalnya suka memberikan makanan, bantuan makanan kepada siapa? Orang miskin, orang fakir, anak yatim, dan orang yang terlantar. Nah, justru itu Bapak Saudara, janganlah kita termasuk orang yang kikir. Sekali-sekali kita sediakan waktu, kita sediakan kesempatan, sehingga kita mau berikan bantuan kepada orang-orang yang seperti itu. Nilainya luar biasa. Dan kalau ini tidak kita lakukan, padahal kita mampu dan sanggup, kita dituduh Allah sebagai pendusta agama. Walaupun kita sholat, walaupun kita naik haji, walaupun kita baca Quran, tapi kita pendusta agama. Kalau sosial ini tidaklah kita lakukan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Surat Al-Maun ayat 1, 2 dan 3. Tidakkah kau perhatikan bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan agama siapa? Orang yang menyia-nyiakan nasib anak yatim dan tidak mau berikan makanan kepada fakir miskin. Jadi sekali-sekali kita lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Saudara, beliau tidak mau makan kalau tidak bersama orang miskin. Bayangkan, Nabi Ibrahim tidak mau makan, walaupun tersedia makanan di rumahnya, tapi dicari dulu orang miskin mendampingi beliau. Senang beliau makan kalau di samping beliau itu orang miskin. Justru itu Bapak, kalau ada kegiatan rumah kita, apalah bentuknya, syukuran kah, pesta kah, kenduri kah, turun mandi kah, apalah namanya, berkata Nabi kepada orang-orang yang datang beliau, inilah makanan yang paling jelek kata Rasul. Para sahabat bertanya, kenapa itu jelek ya Rasul? Seperti pesta, syukuran segala macam. Karena yang dipakai itu hanya orang kaya-kaya, orang-orang yang bisa berikan imbalan, mungkin ampal segala macam. Syarut tu'amul walimah, yang saya jelek-jelekan adalah makanan kenduri, pesta segala macam. Karena begitu orang miskin, orang-orang kaya, tapi saya pakai miskin, mereka tinggal di belakang. Oleh karenanya Bapak, hal ini harus kita sikapi. Inilah yang ketiga, kenapa surga merindukan? Karena mereka suka berikan bantuan makanan kepada orang yang membutuhkan. Terakhir yang keempat, di dunia wasohim fi syahri Ramadan, yang dicintai juga surga orang yang berpuasa sebulan dalam Ramadan. Tapi kalau puasa kita tidak cukup, kurang karena sakit, berjalan jauh, tentu kita ganti di hari yang lain. Hari belakang Allah. Jadi nilai ibadah puasa luar biasa. Alhamdulillah kita telah selesai melakukannya. Memang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun Ramadan sudah usai, Ramadan sudah meninggalkan kami, Syawal sudah datang, kami meminta kepada-Mu ya Allah, berilah kami umur barokah, panjangkan usia kami ya Allah. Andaikan kami mati, tapi hendaknya sebelum Ramadan berikut datang, kami berjumpa juga dengan bulan Ramadan ya Allah. Apa rahasianya? Agar kita dapat beribadah di dalam bulan Ramadan. Inilah 4 hal, 4 kaum, 4 golongan yang ditunjukkan surga. Pertama, orang yang rajin baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lidahnya. Dan ketiga, orang yang suka berikan bantuan makanan kepada fakir miskin, anak yatim, orang terlantar. Kemudian keempat, orang yang
berpuasa sepenuh hati sebulan penuh dalam Ramadan. Mudah-mudahan khutbah yang dikasih ini bermanfaat adanya untuk hati dan juga untuk kita pertama-tama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habbil lana iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih lana al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min yawmin yudhikum ya'tikum wa lazimullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la